mekanisme di lapangan untuk sama-sama menahan diri. Tapi yang sebelumnya hanya 2 aktor ya, Iran dan juga Israel, tapi kemudian menjadi 3 aktor, Amerika pun ikut terlibat. Nah, Anda melihatnya Amerika ini, kesannya ini kan di media sosial, di media-media pun Presiden Donald Trump seperti hadir sebagai juru damai. Bahkan pengumuman soal gencatan senjata pun juga diumumkan oleh Donald Trump. Apakah memang benar Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump, hadir dalam bentuk sebagai juru damai antara Iran dan juga Israel, atau sebetulnya ada motif lain? Ya, ada motif lain. Dalam hal ini begini, di Amerika Serikat basis dukungan Donald Trump di Amerika Serikat yaitu lobi Yahudi dan kaum evangelis yang sangat pro-Israel pada waktu itu. Tahun 2015 ketika kesepakatan itu tercapai antara Iran dengan 6 kekuatan besar dunia ini, itu Trump memprotes. Dia anggap bahwa itu suatu perjanjian yang terlalu menguntungkan Iran. Karena perjanjian itu membuat Iran bebas menjual minyaknya ke pasar global. Nah, ini akan membuat Iran makin leluasa dalam menciptakan proksi-proksinya di Timur Tengah. Tujuan dari proksi-proksi ini adalah sebagai penantang terhadap hegemoni Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah gitu. Dan kebetulan Iran ini sejak tahun 79 ketika revolusi pecah, dia diembargo oleh negara-negara barat, embargo senjata terutamanya, sehingga dia tidak mempunyai kekuatan udara, padahal dalam menghadapi Israel dan Amerika Serikat itu kekuatan udara itu berperan sangat penting, sehingga oleh karena itu Iran membangun rudal jelajah maupun rudal balistiknya itu. Ini hanya untuk tujuannya untuk mempertahankan diri karena keterbatasan dia dalam menciptakan senjata-senjata yang sebanding dengan Israel gitu. Tapi kemudian kan Israel melihat bahwa Iran ini satu-satunya negara di Timur Tengah yang independen, negaranya besar, dan tidak mengakui eksistensi Israel. Nah, ini kan bagi Israel ini musuh yang harus diamputasi gitu. Baik. Kita juga ingin membahas ya bagaimana sebetulnya posisi dan juga kekuatan khususnya di udara Israel dan juga Iran. Nanti kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Kita akan coba menimbang-nimbang kekuatan 2 negara, Iran dan juga Israel. Saya mau ke Pak Cepi kalau begitu. Pak Cepi, bagaimana kemudian Anda melihat kesiapan dan juga posisi dari sisi udara, Iran dan juga Israel? Siapa yang sebetulnya lebih unggul, Pak Cepi? Ya. Sulit ya mengatakan siapa yang lebih unggul. Tetapi yang jelas Iran sebagai sebuah negara Arab, mungkin satu-satunya negara Arab yang berani secara langsung berkonfrontasi dengan Israel. Itu artinya Iran sudah menyiapkan diri dengan cukup kalkulasi yang matang. Mengenai Israel dari sejarah konflik Timur Tengah, dia sangat tergantung kepada Amerika. Nah, sekarang bagaimana cara kita memandang Amerika? Amerika sekarang ini presidennya namanya Donald Trump. Donald Trump adalah seorang bisnismen, ya. Bisnismen selalu kalkulasinya untung rugi. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini, itu refleksinya terlihat sekali ketika Donald Trump memutuskan melaksanakan Operation Midnight Hammer. Ya. Operation Midnight Hammer ini sebenarnya jelas sekali ditujukan oleh Donald Trump bahwa udah jangan macam-macam nih ya, gua bom lo, udah berdamai aja. Nah, jadi dia kepengen segera berdamai sehingga roda ekonomi global tidak terganggu. Dan itu kelihatan sekali jelas bahwa Donald Trump berjalan sendiri.
Mengapa? Karena dia tidak memperhatikan atau tidak meminta pertimbangan dari National Security Council maupun Kongres. Dan itu terjadi, Kongres memprotes dan semua atau sebagian besar masyarakat warga negara Amerika memprotes tindakan Donald Trump yang melaksanakan Operation Midnight Hammer sendirian, dan itu adalah sebuah demonstrasi bagaimana asymmetric war itu terjadi. Dia bisa menggunakan pesawat, puluhan pesawat, dan dengan mudahnya dia bisa menyusup tanpa diketahui, ya. Itu satu demonstrasi kekuatan, ya, show of force yang biasa dilakukan apabila terjadi perang-perang yang melibatkan konflik-konflik, terutama konflik pihak ketiga. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa kekuatan Iran itu cukup harus menjadi perhitungan, dan kekuatan Israel sandarannya adalah Amerika, dan Amerika tidak sepenuhnya sekarang ini terlibat langsung di konflik Timur Tengah karena Amerika sendiri berhadapan dengan banyak masalah di dalam negeri, dan sekarang pun mereka tengah berhadapan dengan US-China trade war yang juga tidak kalah serunya sebenarnya yang terjadi antara Amerika dan China.